2012. Silakan memimpin berdoa agar pelaksanaan persidangan ini dapat berlangsung dengan baik. Silakan. Selamat berdiri. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa baik. Doa selesai. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabar sendiri? Sudah makan ya? Sebelum mulai, kalau ditanya masuk semua ya? Masuk semua ya? Oke, absen dulu. Absen dulu. Mulai dari yang pertama, Bagus Dedi, Chandra Dwi, Nindra Johanrianto. Alhamdulillah sudah dari semua. Nah, sebelum pembelajaran, ya selalu Pak Wili tekankan ruangan harus bersih, ya. Kerja, tolong bawa cek kebersihannya, karena dengan lingkungan yang sehat, ya, dengan lingkungan yang bersih, ya, akan memberikan motivasi kepada kita untuk belajar lebih giat lagi, ya. Dengan lingkungan yang kotor, ya, mungkin penataan yang kurang baik, terus kemudian ada sampah kanan kiri atau di bawah, itu membuat proses pembelajarannya jadi kurang enak, kurang termotivasi, dan mungkin lebih ke lesu di situ, ya. Nah, setelah proses pembelajarannya nanti kalian ikuti, dengan melihat lingkungan yang sudah bersih, dengan melihat lingkungan yang sudah sehat, maka nanti proses pembelajarannya baru bisa kita mulai. Sudah siap ya? Oke, sudah siap. Ya. Untuk berikutnya, kalau diperhatikan sesuai koordinatnya apa saja tentang menentukan pandangan sebelum menggambar, terus koordinat apa saja? Absolut, ya, inkremental. Ya, kenapa harus menentukan pandangan pada saat menggambar dengan inventor? Kenapa nggak langsung aja? Kenapa harus menentukan pandangan? Untuk mudah nggak dalam proses penggambaran pada saat kita sudah bisa menentukan pandangan? Ya, mudah kan? Karena pada saat kita bisa menentukan pandangan, di mana sistem koordinatnya itu berada, maka kalian bisa membuat gambar itu menjadi lebih cepat, karena dalam penentuan pandangan itu yang utama, ya. Dalam penentuan pandangan itu yang utama. Yang kedua adalah cara membaca gambar itu harus benar. Kalian bisa membaca gambar tidak hanya pada sistem koordinat saja, tidak hanya memahami dalam satu pandangan saja, tapi harus juga memahami dalam membaca gambar. Apa membaca gambar itu apa? Apa membaca gambar? Melihat dimensinya, ukurannya, kemudian yang jelas adalah bentuk dari profilnya, ya, itu menentukan kalian pada saat proses penggambaran, ya. Kalau kalian tidak bisa membaca gambar, pada saat kalian membuat gambar 3 dimensi, kalian cuma hanya melihat saja. Kalian tidak paham apa yang harus kalian lakukan, benar ya? Ya, kalian tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi dengan kalian bisa membaca gambar, kalian akan tahu persis. Oh, saya membuat gambar dari pandangan depan dulu, Pak, atau dari pandangan atas dulu, Pak. Disesuaikan dengan job description. Dan tujuan pembelajarannya untuk materi hari ini apa sih, Pak? Ya, hari ini Pak Udi akan menjelaskan tentang yang pertama adalah menjalankan fungsi perintah CAT 3D untuk membuat blok. Apa bedanya box sama rectangle? Blok 3 dimensi, rectangle 2 dimensi. Sebenarnya sama, cuma kita lebih arahnya ke fungsi 3 dimensinya.
Ya, kemudian kita bisa membuat silinder, kemudian kita membuat spill, terus kita bisa membuat extrude, memodifikasi gambar, revolver, swing, lock, bull, fillet, sample, set, trik, sampai kombi. Itu mengkombinasikan keseluruhan dengan benar. Ya, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, Bapak setelah ini dapat memklasifikasi fungsi perintah dalam perangkat perangkat untuk apa? Membuat dan memodifikasi gambar. Jadi nanti kalian tidak hanya tahu fungsinya saja, ya, tapi tahu bagaimana cara memodifikasi gambar-gambar tersebut dengan perintah-perintah yang sudah disiapkan di menu perintah tadi. Ya, kemudian lanjut ketiga. Lari penilaian yang nanti Pak Udi berikan. Nah, maka harus belajar. Apa harus belajar itu toh? Apa? Supaya bisa mendesain Pak, supaya saya bisa menggambar Pak. Tidak hanya melihat YouTube aja, tidak hanya WA anak saja, tapi bisa mempraktekkan, bisa membuat desain-desain sesuai dengan jurusan kita. Itu tadi berfungsi. Ya, oke. Nah. Nanti untuk prioritasnya ya di terakhir nanti kita menggunakan link Google Form, nanti bisa mengerjakannya untuk materi hari ini. Nanti Pak Udi memberikan sudah di LKPD bentuk-bentuk gambar yang nanti akan kalian desain untuk belajar dalam hal pengerjaan fungsi, kemudian mendesain gambar yang sudah Pak Udi berikan sesuai dengan fungsi yang ada. Ya. Nah, yang pertama adalah membuat modifikasi sketch 2D di sini. Nanti pada saat kalian membuka gambar, ya, nanti sebelum kalian berdiskusi tentang fungsi 3D, kalian harus tahu bagaimana cara membuka inventor, ya, dengan cara bentuk inventor yang kita gunakan tahu berapa? Bentuk pusat nomor 1 titik center. Ya. Kemudian untuk berikutnya, untuk menggambar 3D-nya, nanti silakan kalian bisa melihat di panel primitif yang ada 3D model. Nanti kalian akan mendapatkan di situ salah satunya ada sphere, ada swing, kemudian ada apa namanya silinder, ya bom. Nanti kalian bisa mempraktekkan satu-satu prosesnya. Ya, ini juga sama fungsi dari revolver, extrude, ya. Kalau revolver itu membuat 3D dengan memutar mobil sketsa, kalau extrude membuat bentuk 3D dengan memberikan ketebalan. Untuk lebih jelas nanti akan Pak Udi putarkan videonya, nanti bisa dilihat di situ. Ya, sama switch sama lock juga sama. Nah, sebelum Pak Udi melanjutkan proses materi tentang fungsi 3D, ya, Pak Udi akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok adalah 5 siswa. Ya, silakan kalian berdiri untuk mengatur posisinya, berubah aja. Bapak coba, Bapak, Ayo, amatan bersih, ya, Bapak, ya, Bapaknya, bagi kelompoknya. Bagus, oke. Nanti masing-masing berdiskusi tentang fungsi 3D yang nanti Pak Udi berikan lewat tayangan YouTube. Nanti kalian lihat baik-baik presentasinya, kemudian nanti diskusikan apa yang perlu kalian lakukan dan kesulitan-kesulitan apa nanti didiskusikan, nanti kemudian dipraktekkan atau didemonstrasikan. Ya. Berikutnya nanti bukalah LKPD yang sudah Pak Udi siapkan. Silakan buka HPmu, buka LKPD yang sudah Pak Udi siapkan di link yang sudah Pak Udi share di grup kalian, dan sudah ada di sini juga. Ya, ya kelompok akan Pak Udi bagi satu-satu ke LKPD-nya sebagai bukti gambar 3D-nya. Ini satu. Ya, tadi ditulis, ini bagikan yang nomor berikutnya. Ya. Nah, kemudian tugas kalian adalah silahkan kalian diskusikan, ya, di LKPD tersebut ada gambar yang sudah disiapkan. Silakan kalian pelajari dulu sebelum ke gambar itu. Kalian pelajari dulu
fungsi-fungsi yang ada pada 3D. Silakan diskusi. Buka materi yang sudah mau disiapkan. Tentang apa? Ya. Silakan. Baca ya. Yang bebas dulu ya sesuai punya Pak Dedi. Semua dari mulai ekspor, developer, semua dipraktekkan semua. Soalnya boleh langsung diisi, juga boleh langsung diisi nanti juga masalah. Pak, yang X ini plan. Hanya 2 rectangle dengan dimensi 5x5. Terus finish gap, lalu klik sweep, pilih profile yang segi A, lalu teksnya garis L tersebut. Lalu selesai. Kita lah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok tambahin. Ya, sesuai ya, ayo, hapus. Ini kelompok 2 ya. Sudah diwakili kelompok 1 dan 3 prosesnya juga sama. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari apa yang tadi Pak Udi sampaikan tadi? Pengenalan fungsi 3D apa? Jaga. Ya, yang bawah misalnya silbat yang atas itu lingkaran itu bisa kita satukan, itu kita menggunakan law. Ya, besok kita kedalaman lagi ya prosesnya, tapi besok fokusnya ke memodifikasi gambar dan membuat 3D. Ya, ekspor lagi membuat kalian selalu diskusi dengan teman-temannya. Kalau ada permasalahan, silakan kalian selalu konsultasikan dengan temanmu dan juga dengan Pak. Sekali lagi ada yang ditanyakan? Ada, ya. Kalau tidak ada, mau diingatkan untuk pertemuan yang kedua kita bahas apa? Membuat gambar 3D dan memodifikasi gambar 3D, ya, sehingga nanti kalian bisa mengaplikasikan keseluruhan. Kalau hari ini tadi hanya mengenalkan saja fungsi-fungsi 3D, ya, besok kita sudah bisa berjalan memodifikasi. Oke, kalau sudah silakan matikan komputer kalian. Bisa berulang, kemudian rapikan lagi di posisi semua, di board mouse, dirapikan kembali. Ya. Oke, sebelum ketua kelas mengakhiri, kesimpulan dari hari ini adalah dari yang mau disampaikan dari fungsi 3D dan nanti lanjut ke modifikasi gambar adalah penerapan 3D yang nanti akan kalian gunakan besok pada saat kalian kerja, minimal kalian sudah menguasai dasar. Gitu ya? Oke, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa untuk agamanya masing-masing. Doa mulai. Ya, sudah sekarang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.